cuman sekitar Jakarta aja. Jadi kayak Sabtu Minggunya aku bisa libur sendiri, bisa istirahat di rumah. Jadi kayak kesehatan mental itu terjamin. Halo semuanya, balik lagi di PEM Talks, penempatan Talks bareng aku Alma Dewi Ananda dari Diploma 3 Manajemen Aset 2019. Nah, buat teman-teman yang lagi galau, gelisah nih milih penempatan, kamu tepat banget ada di channel ini karena di sini kamu bakal ada banyak informasi yang di-share oleh alumni PKS TAN terkait penempatan dan instansi di mana mereka bekerja sekarang. Nah, di episode yang spesial kali ini, di siang yang cerah ya kalau hari ini, ada salah satu kakak kita yang bekerja di Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM. Ada Kak Aldina. Halo Kak Aldina. Halo semuanya, salam kenal. Salam kenal Kak. Gimana Kak, sehat? Lagi ada kesibukan apa nih? Alhamdulillah sehat. Kesibukannya sekarang ini sih kerja setiap Senin sampai Jumat, terus Sabtu Minggunya alhamdulillahnya dikasih waktu libur. Alhamdulillah. Masih ada waktu Alhamdulillah. buat healing ya Kak? Iya benar, Hmm. healing. Oke, sebelum kita masuk ke perbincangan serius nih, ya kan, alangkah baiknya kita perkenalan dulu, Kak. Tadi kan aku udah nih perkenalan, sekarang giliran Kak Aldina nih. Boleh nama dan juga prodi ataupun apapun yang ingin disampaikan. Nah, salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama aku Aldina Rizky dari Prodi D3 Akuntansi 2018. Sekarang penempatan di Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Wow, keren banget ya dari Sejen. Gimana, Kak? Rasanya kerja di Kemenkumham? Rasanya sih ya sebenarnya seneng ya, banyak pengalaman baru juga. Maksudnya selama di Kemenkumham aku eh, bisa belajar ketemu orang baru, terus bisa kenal orang-orang penting juga. Maksudnya kayak apalagi di Sekretariat Jenderal. Terus aku penempatannya juga di Biro Umum, jadinya ada pelajaran-pelajaran baru yang nggak kita dapetin waktu di kuliah gitu. Gitu. Nah, kalau boleh flashback nih waktu kakak tingkat sama kita nih jadi mahasiswa tingkat akhir yang udah habis wisuda kan mikir penempatan nih. Dulu Iya. kakak milih apa aja sih di tiga pilihan itu? Sebenarnya waktu itu tuh ceritanya itu panjang ya. Kalau Boleh diceritain sekarang. untuk jadi waktu penempatan itu aku pengennya eh, penempatan dekat home base. Jadi aku tuh eh, istilahnya kepengen, kan aku asalnya dari Batam, dari Kepri. Nah, terus aku berusaha cari instansi yang ada unit vertikalnya. Jadi yang ada penempatan di UPT-UPT, terlalu ada kanwil-kanwilnya begitu. Nah, jadi waktu di KLP Fest, waktu Kemenkumham, bapaknya itu bilang kalau Kemenkumham tidak ada penempatan di pusat. Jadinya penempatannya itu kira-kira di kanwil seperti itu. Nah, jadinya aku milih penempatan pertama itu Kemenkumham. Lalu orang tua juga setuju kayak ya udah coba aja dulu siapa tahu kan penempatannya bisa deket home base. Terus yang pilihan kedua juga aku nyari yang ada di Batamnya waktu itu Kominfo, sama pilihan ketiga ATR BPN. Oke. Terus sampai akhirnya pas buka penempatan, keterima di pilihan pertama, gimana sih Kak rasanya? Seneng kah? Kayak, wow akhirnya. Ya waktu itu seneng sih, maksudnya kayak pilihan pertama kan, kayak wah ternyata masuk gitu di Kemenkumham. Terus waktu eh, waktu pengumuman yang ternyata penempatan di pusat itu sebenarnya agak kecewa. Saya agak kecewa ya guys, karena kan mau penempatan di ini Kanwil gitu kan, tapi malah di pusat. Tapi ya gimana ya, eh, istilahnya tuh kayak ada hikmahnya gitu. Maksudnya ternyata di pusat tuh tidak seburuk itu. Maksudnya kayak ya seneng juga di pusat.
Oke. Kalau kanwilnya Kemenkominfo itu ada di mana aja, Kak? Kenapa? Kalau kanwilnya Kemenkumham itu ada di mana aja? Kalau Kanwilnya Kemenkumham ada di 33 provinsi di Oh, seluruh Indonesia. Bahkan kan sekarang mau ada Papua Barat. Bukan deh, Papua Timur. Yang ibu kota baru itu eh, jadinya mau ada tambahan Kanwil begitu. tapi itu berarti kemungkinan mutasi ke home base ada dong. Nah, kalau yang setahu aku, Kemenkumham itu sebenarnya fleksibel. Jadi dia tergantung ada penempatan, maksudnya ada yang mutasi gitu di unit penempatan yang mau kita tuju. Jadi kita harus banyak-banyak tahu informasi sih gitu. Misalnya ada di Kanwil Kepri misalnya. Nah, di Kanwil Kepri itu mau ada mutasi yang jabatan, kan kita jabatan pengelola keuangan. Nah, jadinya kayak eh, ya istilahnya tuh kita harus bisa tahu kalau di Kepri itu mau ada yang mutasi. Jadinya kita bisa menggantikan gitu. Atau biasanya dapat rekomendasi gitu. Kalau yang aku tahu dari atasan-atasan. Oke, Kak. Kalau terkait TMT dulu Kemenkumham TMT-nya bulan apa ya? PMT kami rata-rata kan sama semua ya seluruh instansi 1 Januari. Tapi kami termasuk masuknya yang cepat, tanggal 10 Januari udah dipanggil. Oh, oke. Jadi masih termasuk awal banget ya? Ya, awal. Langsung dapat surat panggilan, disuruh ke pusat kan. Terus itu juga langsung dapat SK sama dapat SPMT tanggal 10-nya itu. Hmm, Jadi cepat prosesnya. Kalau misalnya apa ya, kayak kalau instansi lain kan kayak nunggu dulu gitu ya. Kalau kami tuh kayak cepat gitu. Dari biro nya juga enak sih. Maksudnya mereka friendly juga. Karena kan kami dikit juga, 16 orang. Terus ya gitu. Jadinya cepat. oke. Terus, Kak, aku penasaran deh. Kalau first impression kakak waktu penempatan di Kemenkumham itu gimana? Kan seneng kan karena emang udah awalnya milih gitu kan. Nah, terus pas terjun langsung beneran di kantornya tuh perasaan kakak gimana sih? Ada nggak sih hal-hal yang baru yang ditemuin gitu dan di luar ekspektasi mungkin? Kalau itu sebenarnya apa ya, lebih ke kerjaannya sih. Kan kita pengelola keuangan. Nah, terus aku itu di biro umum. Nah, di biro umum itu kan istilahnya nggak ada yang bawa keuangan gitu kan, bukan kayak biro keuangan gitu. Nah, jadi memang agak kaget sih. Maksudnya kayak, Ini kerjanya kok nggak ada ini ya?" Maksudnya yang kayak orang-orang di biro keuangan yang ribet-ribet ini in Excel apa gitu-gitu. Maksudnya benar-benar ilmu akuntansi kita kepake gitu loh. Nah, kalau aku di biro umum lebih ke ini apa ya? Ke skill lain gitu, misalnya kayak skill info apa komunikasi, terus skill maksudnya kami kan ada di biro umum tuh di bawah, maksudnya di subbagiannya tuh ada protokoler. Itu juga aku pernah waktu itu masuk ke sub protokolernya gitu, kayak mendampingi mendampingi kepala biro gitu. Nah, jadinya kayak banyak ilmu baru sebenarnya kalau misalnya orang yang kepingin kepingin nggak harus akuntansi gitu, nggak harus ngurus keuangan, bisa sih masuk Kemenkumham gitu. Hmm, gitu. Oke, berarti tapi di angkatan kakak itu kan ada 16 orang ya tadi. Ya, Ditempatkan di mana aja sih Kak selain di biro umum? selain di biro umum itu ada di biro BMN. Nah, kalau di biro BMN ini kebanyakan manajemen aset gitu, Oh, manajemen aset. Lalu ada di AHU juga, administrasi hukum umum, ini beda di direktorat, beda eselon 2. Sama ada di kekayaan intelektual, Ditjen KI. Tapi yang lainnya di
Biro Umum sama Biro BMN. Yang tahun 2021 yang masuk Biro Keuangan nggak ada. Malahan ya. Wah. Tapi kalau kan Kemenkumham itu pasti berkaitan dengan hukum nih. Nah, Iya, dari lulusan STAN ada nggak sih yang di situ atau semuanya di luar tupoksi seperti itu? yang lulusan STAN yang di bagian hukumnya. Mm-mm. Kami rata-rata misalnya kalau di Direktorat Hukum Umum ini, di bagian umumnya juga, jadinya ngurusin BMN, gitu-gitu. Kalau yang di bagian hukum yang benar-benar ngurus peraturannya itu kan Direktorat Peraturan Perundang-undangan. Nah, itu belum ada sih anak stannya. Oke. Mungkin karena ini juga ya, karena Kemenkumham kan punya sekolah kedinasan sendiri juga. Itu juga Iya, paruh ya, Kak? ya kan mereka ada Poltekip sama Poltekim. Ya. Nah, kalau yang aku lihat, alumni mereka itu kan memang langsung 3A gitu kan golongannya. Maksudnya kalau anak STAN kan karena D3 jadi 2C. Hmm. Nah, mungkin itu sih faktor yang banyak orang bilang kalau Kemenkumham itu apa kalah gitu sama yang kampus sebelah kampus anak kandungnya gitu kan. Oh, Nah, gitu. Terus ya gimana ya? Sebenarnya kalau menurutku rezeki orang itu kan beda-beda ya. Maksudnya ya kita bersaing secara sehat aja nggak apa-apa. Kalau misalnya eh, bahkan kita tuh bisa nambah temen gitu. Maksudnya kayak misalnya aku kayak di protokoler. Nah, jadi aku bisa ketemu sama orang-orang yang alumni dari Poltekim, Poltekip, jadi kenal gitu. Maksudnya kayak nambah insight baru juga. Maksudnya gimana sih mereka dulunya kuliahnya gitu. Terus ya ada sisi positifnya kok. Maksudnya kalau dari segi karir, ya itu eh, apa ya? eh, ya kita saingannya ada ya. mm-mm, ya ya dijalanin dulu aja gitu. Maksudnya jangan terlalu yang kayak langsung ngedown gitu kayak kan eh, pasti kalah nih sama kampus sebelah gitu. Ya Hmm. jangan gitu sih. Tapi berarti kalau di kantor ya mudah membaur aja ya, Kak, Iya ngeblend sama membaur kok. lain. Maksudnya mereka juga menerima kita sebagai anastan. Maksudnya ya kan udah sama-sama satu baju istilahnya. Maksudnya kami bilangnya itu ini apa? Bentar aku lupa deh nama itu yang apa. Korsa Pokoknya ada. iya satu korsa gitu. Nah jadinya membaur aja. Baik-baik juga kok maksudnya kayak kalau orang bilang kan kalau seragaman tuh kayak harus hormat gitu. Iya. Enggak, biasa aja, Oh, biasa berarti aja. heeh. Di kantor berarti nggak ada senioritas ya, Kak? Berarti aman lah, semua seperti kantor Enggak. pada umumnya. Iya, kalau di Sekretariat Jenderal juga menurutku kekeluargaannya kuat sih. Maksudnya nggak yang kayak orang pikirkan gitu, kayak harus ketemu atasan, harus hormat. Enggak, bahkan kayak atasannya tuh kayak orang tua kita juga gitu. Berarti buat ngomong ke atasan tuh fleksibel ya, nggak harus yang ada birokrasi urut kita dari bawah harus ke atas-atas gitu. Iya. Ya, tapi kalau misalnya sama kepala biro gitu kan, ya itu agak beda ya vibes-nya. Kalau misalnya sama Kasub, sama Kabak gitu masih bisa, masih kayak santai gitu. Kayak makan aja makan bareng bisa di pantry. Kami biasanya gitu. Makan siang. Oke, kalau terkait fun fact, ada nggak sih Kak di Kemenkumham yang jarang diketahui orang atau kayak jarang nih jadi pertimbangan buat masuk Kemenkumham? Fun fact ya. Hmm, ya mungkin apa ya? Kayak yang DL-DL itu juga sebenarnya fun fact. Maksudnya Hmm. eh, kalau di biro umum di tempatku, terutama kan aku di subbagiannya tuh tata usaha. Nah, kalau tata usaha tuh kan sebenarnya jarang gitu kan ada DL-DL. Nah, tapi kayak
kami tuh ada DL interlokal gitu. Jadinya kalau interlokal itu di wilayah Jabodetabek. Jadi kayak sering gitu, misalnya kayak ke Bogor, ya gitu aja. Maksudnya nggak yang jauh-jauh DL-nya. Ini juga salah satu pertimbangan sih bagi orang yang misalnya kayak nggak mau capek. Maksudnya kan DL itu kan capek ya. Kita Iya. harus naik pesawat, terus harus ya kayak dalam sebulan misalnya ada 4 kali DL gitu. Nah itu kan kayak badan kita itu bisa capek. Iya. Tapi aku aku sendiri kayak beruntungnya kayak DL interlokal kayak aku ya selama kerja nanti kadang-kadang bisa ke Bogor, misalnya bisa ke hotel apa gitu, ada rapat apa gitu. Ya cuman sekitar Jakarta aja, jadi kayak Sabtu Minggunya aku bisa libur sendiri, bisa istirahat di rumah. Jadi kayak kesehatan mental itu terjamin. Kok bisa work life balance ya kalau di Kemenkumham Iya, Kreatif. work life balance benar. Maksudnya kalau misalnya kita mau pulang juga Sabtu Minggu bisa. Jadi Hmm, kan kayak nggak capek. oke. Kalau terkait jam kerja di sana masuk jam berapa, pulang jam berapa, Kak? Kalau sesuai peraturannya sih sebenarnya jam setengah 8 harus udah ada di kantor. Nah, tapi ada fleksinya kalau subbakku jam 8 bisa masuk. Pulangnya jam 4. Tapi kadang karena aku tata usaha, itu tuh kan ngikutin kepala biro, ngikutin eselon 2-nya. Misalnya nanti ada rapat apa gitu, nanti aku ikut kasubku. Misalnya kasubku belum pulang, ya aku juga sebagai staff yang ngikut gitu kan. Tapi kalau misalnya kasubku bilang, udah Din pulang aja gitu, ya udah pulang. Ya jadinya bebas. Tapi aku sering tenggo sih. Maksudnya Hmm, jam 4 gitu udah bisa pulang. balik. Ya. Mm-mm. Berarti jarang lembur dong, Kakak? Kalau lemburnya tuh kalau misalnya ada acara. Nah, kalau biro umum tuh kan lebih ke ini. Maksudnya acara sekretariat jenderal sama acara umum yang di seluruh Indonesia. Misalnya kayak ada hari lahir Kemenkumham, terus ada acara, pokoknya acara-acara yang di kantor gitu. Nah, itu baru kami sibuknya. Itu bisa lembur. Tapi kan nggak setiap hari, ada waktu-waktu tertentu gitu. Berarti ya aman lah untuk jam kerjanya sama Sabtu Minggu masih bisa buat laporan, bisa buat Iya, main. benar, benar. Kakak sendiri juga gitu nggak, Kak? Sabtu Minggu ngapain kalau Kalau libur? aku biasanya sih jalan sama teman atau sama saudara yang di Jakarta gitu. Kalau kegiatan di luar tupoksi itu ada nggak ya? Kayak misalnya pengembangan bakat atau mungkin lomba-lomba kecil-kecilan di kantor buat hiburan gitu, ada nggak, Kak? Ada biro umum waktu itu ada yang 17-an, ya Hmm? lomba-lomba 17-an gitu yang jadi apa penanggung jawabnya kayak balap karung, terus tarik tambang, yaitu pegawai seluruh Setgen juga yang ikut, pegawai security, terus kayak office boy, gitu-gitu. Terus kalau pengembangan dirinya, aku sendiri nanti tanggal 17 mau ada uji kompetensi gitu dari BKN, kayak pemetaan uji kompetensi. Jadinya ada kok ujian-ujian. Lalu waktu Latsar kemarin dari BPSDM Kumhamnya juga ada ujian. Kakak kan tadi di bidang umum, sedangkan kakak dari akuntansi. Masih ada nggak sih matkul-matkul di akuntansi yang nyangkut atau masih dipakai gitu buat kerja sekarang? Atau udah lepas semua? Iya, sejujurnya selama di biro umum ini matkul akuntansiku tuh kayak ini hilang gitu, terbang. Udah Nggak terbawa ada, nggak tahu kemana ya? nggak ada. Ya paling nggak tambah bagi kurang kali sih. Maksudnya kayak pelajaran matematika dasar. Maksudnya kayak misalnya kita ngurus kwitansi, ngitung berapa apa untuk laporan pertanggungjawaban. Nah, tapi kan itu cuman pakai Excel, pakai kalkulator aja bisa. Hmm. Jadi kayak Iya. maksudnya kayak yang untuk
yang Excel yang ribet-ribet, terus yang apa ya, ya itu nggak ada sih. Tapi aku pernah sekali dikasih ini Sakti, aplikasi Sakti. Kan ngurus BMN-nya Setjen. Iya. Itu sih, paling aku nanti ikut rekon BMN. Hmm. Itu yang matkul akuntansi yang masih kepake kayaknya. Kalau rekon. Iya. Berarti kita perlu ada soft skill yang diasah sekarang ya, buat Iya, komunikasi, benar. skill komunikasi misalnya. Iya, skill komunikasi dengan atasan, lalu etika juga. Negosiasi ya. Iya, negosiasi. Yang paling penting sebenarnya etika sih. Maksudnya etika kita sama atasan, sama staff itu juga penting kalau di dunia kerja. Kalau misalnya, percuma kan kita, maksudnya pinter gitu. Tapi kalau nggak punya etika, itu juga ini sih, kurang. Maksudnya nanti kan kita ada latsar tuh. Latsar kan yang berakhlak. Jadi Waduh. kita harus menerapkan core value ASN begitu. Oke. Kalau budaya kerjanya di sana gimana, Kak? Lingkungan kerjanya nyaman gak buat kakak? Terus ada hal-hal yang menarik atau berkesan nggak selama kakak dari mulai awal kerja nih sampai sekarang nih bulan ini? Ada nggak, Kak? Iya, kalau untuk sesuatu yang berkesan selama di subbagianku itu, sebenarnya lebih ke ini sih, karena kan kami itu eh, dari STAN, terus ada yang CPNS umum. Nah, yang CPNS umumnya itu biasanya dari kampus-kampus lain, kayak misalnya UI, dari Undip, gitu kan. Ya, jadi bisa saling sharing juga, maksudnya kayak gimana sih dulu kakak ini kuliahnya, terus gimana sih daerahnya gitu. Kan dari seluruh Indonesia juga kan tersebar, maksudnya nggak semuanya tuh asli orang Jakarta. Jadinya bahkan di tempatku ada yang bapaknya dari Papua juga. Jadinya kayak luas kalau Kemenkumham. Hmm. Oke. Mungkin ada yang cukup gelitik juga nih, Kak, terkait perbedaan Kemenkumham sama Kejagung ataupun lembaga-lembaga hukum yang lain di Indonesia tuh apa sih gitu? Apa yang mencolok dari Kemenkumham gitu sendiri? Nah, sebenarnya kan awalnya kalau kita lihat sejarah, Kemenkumham itu kan awalnya tuh namanya Departemen Kehakiman. Nah, Departemen Kehakiman ini terus berubah nama, yang mana eh, jadi terpisah gitu di antara Kementerian Hukum dan HAM dan Kejaksaan, lalu Kehakiman, Mahkamah Agung. Nah, itu tuh dari tahun 2000 berapa ya? Bentar. Pokoknya karena ada perpisahan itu, maka Kemenkumham hanya mengurusi di bagian ini, hukum, lalu ada mengurusi lapas, Hmm. lalu ada BPHN juga, Badan Pengembangan Hukum Nasional, lalu ada imigrasi itu juga Kemenkumham. Kalau misalnya kehakiman sama kejaksaan itu kan lebih ke apa ya? Kehakiman yang di hakimnya, hakim agung gitu. Kalau kejaksaan juga yang bagian jaksanya. Kalau Kemenkumham ini lebih luas gitu, lebih ke yang buat undang-undang, lalu yang eh, mengurusi lapas, mengurusi imigrasi, lalu ada rutan-rutan juga, ada penyimpanan benda sitaan negara atau rubasan namanya, sama ada Balai Harta Peninggalan atau BPH. Terus ada detensi imigrasi, itu kayak penjara orang-orang dari luar gitu. Itu Kemenkumham. Ternyata luas juga ya, Kak. Kalau dari namanya tuh cuman hukum dan HAM, kayak cuman ngurusin ya hukum-hukum aja ini sama tata Ya, HAM. Ternyata luas juga ya sama luas. migrasi. Ya, Hmm. Hmm. Kemenkumham, karena Kemenkumham ini termasuk kementerian besar juga di Indonesia. Kalau fun fact-nya nih, ada satu fun fact juga. Kemenkumham tahun lalu termasuk ke pagu terbesar nomor 2 setelah Kemenq. Jadi pagu kami itu besar. Karena saking besarnya kementeriannya itu. Jadi makanya karena itu juga aku
cukup bangga sih maksudnya masuk Kemenkumham. Jadi kayak kemarin kuliahnya di STAN, terus kerjanya di Kemenkumham yang ngurusin pagungnya juga lumayan besar, jadi kayak bangga sih. Pride-nya ya. Iya, ada pride, benar. Terus kalau di kantornya kakak sendiri ada fasilitasnya apa aja sih kantornya kak? Mungkin ada, kalau di kantor-kantor misalnya ada gym ataupun daycare mungkin buat ibu-ibu, ada nggak kak? Iya, kalau untuk fasilitas, terutama di Setjen kan karena aku unit penempatannya Setjen. Hmm. Gym itu ada di lantai M2. Ada gym cukup besar sih. Maksudnya kalau kita nge-gym gitu pulang kerja juga enak. Habis nge-gym bisa mandi di kantor gitu. Terus di sebelah gymnya itu ya benar ada daycare. Terus ada perpus juga. Misalnya kita suntuk nih pagi kerja. Terus ya udah main-main aja ke perpus. Terus kayak penjaga perpusnya juga orangnya baik-baik. Maksudnya kayak eh, sambil laptopan juga di perpustakaan bisa. Terus ada apa lagi ya? Ada kantin ya kayak biasa kayak kantor-kantor lain. Terus ada kalau misalnya kayak lapangan tenis gitu ada sebenarnya tapi di Depok di BPSDM-nya lapangan tenis, lapangan bulu tangkis, lapangan basket. Kalau misalnya di Sarjen cuman gym aja untuk fasilitas olahraga. Kakak sering pakai nggak itu? Kenapa? Sering ke gymnya nggak? Lumayan sering karena Oh aku iya. rajin ini workout. Waduh, Lumayan rajin. waduh. Selain work-life balance, kesehatannya juga terjaga nih. Iya, Jadi ya, benar. emang Jadi seluruh kalau kita aspeknya aman deh. cari kerjaan itu usahakan yang nomor satu mental sih, mental health. Kalau aku gitu aja. Berarti kalau kerja di perpus boleh dong Kak bawa laptop ke perpus, ngerjain dari perpus itu boleh dong. Boleh kok, boleh, boleh. Ya kayak kita harus lihat ini kasup kita. Maksudnya kasupnya bolehin nggak kita keluar. Soalnya ada yang beda sih kalau yang di tempatku santai gitu. Kadang ada yang harus di ruangan gitu kan. Harus standby. Maksudnya harus kasupnya lihat gitu ada kita di kantor. Hmm. Jadinya tergantung kasub. Kalau dari cerita-cerita kakak sih kayaknya enak nih kehidupan di Kemenkumham gitu. Kalau dari time manajemennya kakak sendiri selama udah kerja tuh gimana kak? Mulai udah tertata rapi atau masih ada hal-hal yang kurang nih atau belum bisa dilakuin? Kalau untuk time management ya, Hmm. eh, kalau aku sih rencananya sebenarnya karena udah selama 9 bulan nih kan kerja di Kemenkumham. Terus ya kadang tuh ada rasanya kayak bosen juga kan. Maksudnya ya kita kerja kantoran gimana ya pergi pagi pulang sore terus Sabtu Minggu libur ya terus balik lagi di rutinitas awal gitu ya untuk time management sih kalau aku pribadi kayak ya dijalanin aja dulu gitu ya selama kita masih senang masih bisa istilahnya masih bisa apa ya masih bisa mengontrol diri maksudnya jangan kerja itu terlalu ngoyo jangan terlalu stres gitu pokoknya intinya work life balance aja untuk time management karena kebetulan aku alhamdulillahnya dapat kosan juga dekat kantor jadi aku kayak transport tuh 0 rupiah cuman jalan kaki Oh aja atau iya, naik sepeda bisa juga iya kayak enaknya gitu kak. gitu di di belakang kantor kita banyak rumah-rumah dikosin jadinya atau kalau budgetnya lebih bisa ada apartemen gitu kan kan daerah apa lingkupnya tuh Rasuna Said Kuningan. Nah itu tuh kayak kita mau ke mall mau makan misalnya mau fast food aja bisa jalan kaki. Di depan kantor itu ada namanya Plaza Festival. Jadi itu tuh udah lengkap gitu. Semua ada McD, ada Starbucks, terus ada Wah, Solaria.
gitu. Iya, jadi kayak nggak perlu jauh-jauh. Maksudnya kayak ongkir Shopee Food juga kayak murah. Jadinya enak sih. Jadi aku termasuk beruntung sih. Maksudnya bukan beruntung, apa? Bersyukur, bersyukur masuk sini. Ih, keren banget ya ternyata enak ya apa-apa deket jadi ya udah aja. Transportasi tuh lumayan murah sih menurut aku Iya ya. benar, apalagi di Jakarta kan. Hmm. Apalagi waktu hujan-hujan kemarin aku ngelihat orang-orang kebanjiran, terus Transjakarta, terus kayak Tuh, motornya mogok gitu kan, kayak ya Allah, ya aku kayak alhamdulillah gitu. Jalan kaki cuman pakai payung aja, udah udah nyampe ya. nyampe basah. Iya benar. Menghemat berlipat-lipat kali nih. Nggak usah GoFood, nggak usah GrabFood. Iya, Langsung jalan aja. jalan aja. Terus kalau misalnya mau lebih hemat lagi, kayak warteg juga ada. Jadi Banyak aman. juga ya. Jadi kayak vibes-nya tuh kayak masih kuliah sebenarnya. Aku ini kerja tapi kayak masih jalan kaki gitu. Ya kalau misalnya ada budget lebih, beli aja motor. Ada parkiran luas juga di kantor gitu. Daerah sana banjir gak sih, Kak? Kenapa? Daerah lingkungan kosan sama kerjaan di kantor tuh banjir gak? Kenapa? Maaf kurang dengar. Di lingkungan kosan kakak sama di kantor itu daerah yang rawan banjir atau enggak sih, Kak? Eh, Kalau kemarin sih yang daerah depan kantor enggak. Itu kan waktu itu ada pembangunan LRT juga kan di depan kantor. Jadi maksudnya kayak gorong-gorongnya tuh paritnya masih banyak, masih bisa menyerap air gitu. Jadi nggak banjir. Nah, tapi waktu agak jalan ke belakang memang agak-agak banjir. Tapi cepet kok surutnya. Maksudnya nggak yang banjir-banjir besar gitu. Hmm, berarti aman lah ya, jalan juga. Kayak nggak ada banjir. Sejahtera Betul. dong di sana. Alhamdulillah. Aman, sejahtera. Betah dong berarti, Kak. Kalau dibilang betah, alhamdulillah betah. Maksudnya ya gimana ya? Ya karena kita kan PNS. Kalau PNS itu kan memang kita udah tahu lah apa siklus kerjanya tuh pasti ya gitu kayak di kantor. Ya memang duduk. Terus kayak kalau capek, bosen, ya ya paling cari aktivitas lain sih atau enggak bisa cari side hustle yang sekarang kayak orang-orang lagi Hmm. zaman gitu kan, cari misalnya kayak jadi tentor atau jadi um, buat usaha sendiri gitu gitu. Nah, mengenai penghasilan nih, Kak, kan sebagai ASN tuh kan kita ada penghasilannya kan ada gaji pokok sama mungkin ada berbagai tunjangan. Kalau Ya, di Kemenkumham sendiri komponennya apa aja sih, Kak? Sama kalau terkait jumlahnya ada peraturan nggak sih yang bisa kita baca buat referensi? nah kalau komponen penghasilan sama ya, hampir sama. Ya nggak sama juga sih sama Kemenq. Maksudnya kalau CPNS kan itu tukinnya 80% baru dapatnya. Terus gaji pokok juga 80%. Nah, untuk CPNS di pengelola keuangan sendiri, tukinnya itu kan dijelaskan di dalam peraturannya itu kalau berada di grade 6. Nah, untuk di grade 6 sendiri bisa kita hitung sendiri ya berapa 80%-nya. Nah, terus untuk gaji pokoknya itu sama seperti ASN yang lain di golongan 2C. Itu juga bisa kita hitung sendiri 80%-nya berapa. Lalu ada uang makan. Kalau uang makan itu Kemenkumham 35.000 dikali 22 hari kerja. Lalu selain itu ada uang tunjangan khusus yang pengelola keuangan, lalu ada uang dinas harian juga kalau misalnya kita ada DL trans trans transak lokal gitu. Begitu. Itu sih komponen penghasilannya. Cukup jelas ya, dan nanti bisa kita lihat nih di peraturan nomor 10 tahun 2021 teman-teman. Jadi kita harus 2021. ada effort buat baca nih, buat cari Iya, tahu sendiri ya. betul. Kalau terkait kemudahan lanjut pendidikan di sana dipermudah nggak sih, Kak?
ada kesempatan nggak sih buat lanjut kuliah dan memperbaiki jenjang karir? Nah, untuk memperbaiki jenjang karir sendiri, Kemenkumham termasuk yang mudah ya. Maksudnya kalau karena aku di Sarjen ya, jadi aku bisa melihat yang kakak-kakak sebelumnya gitu, yang misalnya golongannya sama kayak aku, masih 2C gitu. Nah, mereka harus menempuh pendidikan itu setelah masa kerja 1 tahun CPNS, lalu ditambah 2 tahun PNS gitu, baru bisa lanjut kuliah lagi. Nah, itu kalau mau lanjut kuliah juga setauku karena angkatan STAN baru 2 tahun ya, baru 2020, lulusan 2020 sama lulusan 2021 angkatanku. Nah, jadi belum ada tuh yang maksudnya kakak tingkat yang melanjutkan kuliah. Jadi yang aku baru tahu yang kayak dari eh, perguruan tinggi lain yang D3, mereka harus 1 tahun CPNS lalu 2 tahun PNS bisa kuliah lagi. Lalu kebanyakan melanjutkan kuliahnya sih ke ini sih ke UT atau enggak ke Perbanas yang dekat sama kantor. Ada kampus Perbanas gitu. Kalau untuk lanjut di STAN, aku kurang tahu ya. Karena belum ada. Ya semoga aja pas zamanku nanti bisa, maksudnya Kemenkumham ada gitu kerja sama Kemenq kan, yang kayak kementerian lain itu, gitu. Amin. Aku bantu aminin ya, Kak. Ya amin. Terus itu ijazahnya perlu penyetaraan nggak sih, Kak? Kalau lanjut kuliah lagi, atau ada tes-tes lagi buat bisa setara dengan jabatan PNS selanjutnya? Iya, kalau untuk pengelola keuangan sendiri, untuk kalau tahu aku, kalau mau em, ke jenjang yang lebih tinggi itu kan biasanya ngambil yang JFT ya, jabatan fungsional tertentu. Kalau pengelola keuangan ini masih JFU, jabatan fungsional umum. Nah, untuk naik tingkat itu biasanya nanti ada uji kompetensi. Nah, itu tapi syaratnya harus S1 dulu. Jadinya untuk jadinya kan kita masih D3. Jadi kita harus S1 dulu nih, baru bisa ujian penyetaraan untuk bisa JFT. Nah, nanti biasanya jabatannya tuh ganti jadi jabatan JFT, bukan JFU lagi gitu. Hmm. Itu kalian bisa cek sih untuk jenjang karir itu ada di Permenkumham nomor 8 tahun 2021. Bisa baca-baca juga tentang jenjang karir. Lalu ada sistem jabatan JFU sama JFT kalau misalnya masih asing gitu kan, masih belum paham. Aku juga masih belum paham-paham banget karena ya cuman tahu pengelola keuangan tuh JFU gitu. Hmm. Kalau berkaitan nih dengan jenjang karir nih, kalau misalnya eh, syarat kenaikan jabatan selain dari pendidikan, itu ada nggak sih, Kak? Kalau selain dari pendidikan harus 4 tahun kerja. Nanti bisa naik naik apa tuh namanya, golongan ya, golongan atau jabatan, golongan. Golongannya. Iya, 4 tahun kerja baru bisa. Tapi kalau nggak salah ada ujian kompetensi dari BPSDM-nya juga. Jadinya waktu itu yang di bagianku juga ada yang udah 4 tahun kerja, terus kakaknya itu ikut ujian di BPSDM. Terus eh, ya ada yang lulus, ada yang nggak lulus. Jadi yang lulus itu yang bisa naik naik golongan. Berarti termasuk mudah ya dari penjenjang pendidikan sama ujian sama ada minimal 4 tahun kerja dulu ya, Kak? Ya, benar. Cukup terbuka juga, maksudnya nggak ditutup-tutupin. Jadi ya kita bisa tahu gitu kan, oh gini kalau misalnya mau naik. Hmm. Maksudnya kita bisa mempersiapkan diri gitu. Tapi kalau misalnya masih awal-awal gitu, ya jangan terlalu ini ya cepet. Maksudnya jangan terlalu mikir aku pengen cepet nih, Iya, pengen iya. cepet-cepet naik.
jangan sih. Maksudnya nikmatin aja, nikmatin dulu. Apalagi kan kita juga masih istilahnya tuh masih di bawah. Jadinya kalau kepingin cepat ya susah. Jadinya harus dinikmatin aja. Jadi pelan-pelan ya, step by step. Nanti ada juga Ya, masanya kita ke ada sana. masanya kok. Iya, Dan sambil belajar juga kan kita juga masih baru juga ya Kak. Jadi belajar aja iya, dulu. iya. Oh mau Ya mention nih, nambah-nambah skill aja. Pokoknya kita tuh selama kerja jangan juga hanya fokus pada kerjaan kita juga. Jadi kita harus bisa nambah soft skill, bisa kenal sama orang-orang baru, bisa tuh ketemu orang baru. bisa buat nambah side hustle juga ya Kak. Iya, karena kan rezeki itu nggak ada yang tahu ya. Maksudnya siapa tahu nanti tahun depan nih udah beda ceritanya kan. Bener sih, Kalau misal, dinamikanya tuh tinggi banget ya biasanya Kak. Kalau iya, di biasanya juga kayak peraturan-peraturan tuh cepat berubahnya. Maksudnya kita ini nih, misalnya tadi aku kasih tahu kan, kalau jenjang karir bisa kita lihat di Permenkumham nomor 8 tahun 2021. Nah, kan tahun depan bisa berubah yang dibuat tahun ini 2022 gitu. Nah, jadi bisa berubah-berubah. Jadi kita juga harus bisa cari info gitu, cari info sendiri. nggak bisa berpaku sama yang dulu-dulu terus gitu kan. Jadi ya Iya, kalau sih sabar aja dulu bentar, siapa tahu di peraturan baru ada yang lebih meringankan ya. iya, betul. Oke, kalau terkait kebijakan pernikahan nih kayak gimana nih? Apakah boleh suami istri di satu kantor atau bisa mutasi ikut suami atau istri atau gimana nih kebijakan di Kementerian? Ya, setahu aku, yang menurut pengalaman aku ya, kalau aku lihat dari di unit penempatanku ada yang satu ruangan bahkan bapak ibunya tuh suami istri gitu. Jadinya santai, jadinya kayak oh ternyata bapak ibu ini kinlok gitu waktu itu. Jadi kayak sempat diceritain juga sejarahnya bapak ibu ini menikah awalnya ketemu di ruangan itu, terus Waduh, sampai sampai saat ini juga masih kerjaannya tuh sama di satu ruangan gitu. Terus kalau Kemenkumham memang rata-rata kebanyakan nyarinya yang sama-sama Kemenkumham ya sih. Kayaknya waduh. gitu. Biar gampang ya kerjanya kayak Iya, jauh-jauh. jadinya biar nggak jauh ya. Kalau yang masyarakat yang nggak mau LDR mungkin bisa kan memilih Kemenkumham. Ya bisa ya Kemenkumham yuk. Anti LDM ya. Ayo, siapa? Yang di Kemenkumham nggak LDM dong, karena sekantor deket. Kan. Tapi ada juga yang LDR, misalnya kalau yang di penempatan Kanwil gitu. Kan ada banyak UPT-UPT juga. Nah, jadi kalau misalnya kayak LDR gitu, bisa terutama perempuan. Kalau perempuan bisa ikut suami, begitu. Kalau Kalau mau ikut suami tuh ada syaratnya nggak sih Kak? Saya berapa tahun kerja dulu baru bisa ikut mutasi ke suami. nah, kalau itu sendiri aku juga kurang tahu ya. Tapi setahu aku waktu itu ada kakak-kakak unit penempatan Setjen juga. Dia menikahnya dengan teman Kemenkumhamnya. Tapi penempatannya itu di bukan di Jakarta gitu. Tapi untuk bisa pindahnya menunggu yang tadi aku bilang harus menunggu yang di kanwilnya itu ada nggak yang dimutasi gitu. Nah jadi kan kita nggak tahu ya, Masih jadi nunggu juga ya, harus cari-cari info. ya benar benar. Tapi untuk pindah bisa, Aman lah ya berarti buat Kemenkumham. iya Masih aman, ada kesempatan buat suami istri barengan. iya benar. Kalau gitu mutasinya berarti nggak ada waktu tetap buat mutasi dong Kak? Misalnya tiap berapa Iya tahun, tergantung organisasinya butuh orang di saat-saat tertentu aja ya berarti. iya. Jadi makanya tadi kan eh, ada di Permenkumham nomor 8 yang tentang eh, sistem merit. Nah, Hmm. kalau sistem merit itu jenjang karirnya itu
ditentukan dengan organisasinya. Misalnya kebutuhan organisasinya itu butuh kita atau enggak. Jadinya enggak harus berpatokan kayak instansi lain harus misalnya mutasi 5 tahun Hmm. sekali gitu. Kalau Kemenkumham enggak. Jadi bisa dibilang bisa kalau misalnya nggak mau mutasi atau gimana gimana bisa kemungkinan lama banget di satu instansi itu dong. Iya, bisa. Apalagi di unit Setjen ya. Bahkan waktu itu aku lihat ada Kak Kanwil, Kepala Kantor Wilayah, yang dari CPNS itu dia beliau dari CPNS 20 tahun baru pindah gitu. Jadi di Setjen selama 20 tahun begitu. Waduh, keren juga ya. Jadi nggak terlalu pusing nih soal mutasi. Iya, benar. Oke, ini udah masuk memulai pertanyaan-pertanyaan akhir nih Kak. Karena udah hampir terjawab. Nggak Kalau terasa juga ya. ya dari tadi udah Ngobrolnya asik ya. atau mau ditambah Iya, lagi nih? Tambah pertanyaan nih aku cari nih. Masih betah nih kayak kakaknya banyak yang mau di-share ke kita nih kayaknya. udah cukup sih sebenarnya. Atau ada hal yang belum aku tanyain yang mau kakak share ke teman-teman, boleh banget nih kak. Kakaknya bilang, iya ada ini nih hal yang menarik yang belum aku sampaikan, boleh banget loh kak. Hmm, hal menarik apa ya? Mungkin yang soal ini sih, yang kalau sekarang kan orang berpakunya kalau misalnya instansi yang seragaman itu kan strict, terus Mm-mm. uh, kayak monoton, lalu kayak harus hormat sama atasan gitu. Nah, sebenarnya tuh kalau di tempatku, terutama di Sekretariat Jenderal, kami tuh santai kok, santai terus. eh, Gak ada di senioritas. ya tidak ada senioritas, terus kekeluargaan sih, menerapkan asas kekeluargaan. Bahkan yang lagi baru ini, kami itu ada ini koperasi. Nah, di dalam koperasi itu kan seluruh pegawai, eh, ya istilahnya kami itu ada nabung. Jadinya gaji pokok kami ada yang ditabung untuk koperasi Setgen. Nah, di koperasi itu kan kita tahu kalau koperasi itu kan menganut asas kekeluargaan. Nah, jadi misalnya kalau kita nih lagi butuh uang nih, kita bisa pinjam di koperasi tersebut dengan syarat kita harus anggota dulu selama 1 tahun. Terus di koperasi juga kita bisa membantu teman-teman juga yang kiranya membutuhkan. Jadinya kita dalam bekerja itu juga ada manfaatnya untuk orang lain gitu sih kalau menurutku. Ih, seru banget ya Jadi bisa keluarga. sambil nabung, Hmm? bisa kalau misalnya kayak butuh uang nih, kayak kepepet, misalnya kayak ada sesuatu hal yang tidak terduga. Nah, Hmm. jadi kita bisa pinjam dengan bunga yang nggak terlalu besar sih. Maksudnya nggak kayak kita pinjam di bank. Gitu. Aku juga baru tahu karena waktu itu baru ada pembukaannya gitu. Jadinya kayak nanti tiap tahun itu ada rapat rapat bagi apa SHU ya, sisa hasil Eh, usaha. Nah, itu nanti ada pembagian door prize gitu-gitu kan Ih, kayak seru. Jadi kayak aku kayak wah ternyata ada ya gini. seru juga Kita ya dapat kak. dapat door prize. Iya, kalau misalnya kita jadi anggotanya. Tuh. Dapat keluarga, ada hal yang seru, dapat door prize. Siapa sih yang nggak mau ya? Iya, benar. Jadi itu termasuk fun fact ya kalau di Kemenkumham. Kayak di Kementerian lain belum ada sih, baru di Kemenkumham nih. Yang aku Iya, karena aku juga kan baru penempatan biro umum yang pertama. Nah, terus kalau biro umum kan kayak luas gitu ya. Kayak kita bisa ketemu menteri secara langsung, terus dekat sama ini apa sekjen juga bisa. Jadinya sebenarnya luas kalau biro umum itu. Kalau makanya tadi aku bilang kalau untuk mata kuliah
akuntansinya sebenarnya nggak kepake kalau biro umum. Tapi nggak Tapi apa-apa ya. nggak tahu kenapa, iya tapi nggak tahu kenapa aku tuh malah bersyukur penempatannya di biro umum gitu. Hmm. Karena banyak pelajaran yang bisa kita ambil sih gitu. Ilmu relasi, insight-nya banyak, kayak enak banget sih. Iya, Idaman banget ya di Legend. iya. Tapi memang kadang ada masanya kayak kita bosen ya. Misalnya kayak nggak ada kegiatan gitu. Kayak kan cuma duduk doang nih. Kayak apa ya gitu. Nah itu mungkin kita bisa cari-cari kegiatan lain gitu. Kalau saran aku untuk adik-adik yang nanti, kalau misalnya kerja udah jenuh, suntuk, ya mungkin bisa cari kegiatan yang bermanfaat, mungkin bisa kursus online gitu. Jadinya jangan cepat apa ya, kayak ngedown gitu kayak kerjanya cuman gini aja ya PNS ternyata gitu. Ya memang ada sih titik di masa-masa yang kita akan eh, ada di fase itu kayak bosan. Apalagi aku aja istilahnya baru 9 bulan nih. Apalagi kita PNS harus berapa tahun kan nanti Ya, sampai pensiun gitu. kalau Kak Dian sendiri pernah nggak sih ngerasain bosen gitu? Terus kalau lagi bosen kakaknya ngapain? Kalau aku kalau lagi bosan biasanya ya itu tadi ya baru misalnya kayak buka-buka website tentang bahasa-bahasa asing gitu kan bisa sambil belajar juga kayak buka Duolingo terus dari YouTube juga bisa sih aku kalau di subbagianku bebas mau buka YouTube jadi kita bisa sambil belajar juga terus kalau yang hobi jualan juga bisa sambil jualan tapi Banyak. kadang ada kan yang bilang kalau misalnya jualan jangan pakai wifi kantor dong itu kan BMN gitu kan tapi kan kadang itu juga apa ya istilahnya ya kita kan sambil kerja juga jadinya ya nggak apa-apa gitu. Aduh. Tapi termasuk banyak waktu senggang nggak? Nggak sih, Kak? Banyak apa Banyak waktu senggang. kalau senggangnya kalau aku biasanya itu habis makan siang sih habis makan siang itu kayak senggang benar-benar habis jam 1 ke jam 2 itu kayak benar-benar ini kadang nggak ada kerjaan gitu terus tapi nanti ke jam 3 ke jam 4-nya baru ada kerjaan biasanya gitu. Hmm. Waduh, enak ya bisa sambil nyiapin nih buat lanjut pendidikan. Kan banyak tuh Iya waktunya. benar bisa cari-cari info kan baca-baca peraturan gitu. Seru sih ya ternyata di Kemenkumham. Nggak semenyeramkan yang mungkin ada di benak teman-teman juga ya. Iya Nah, kalau betul. dari kakak sendiri ada nggak sih kak tips dan trik atau apa ya nasihat nih buat kita-kita yang lagi galau mau penempatan? Gimana sih menghadapi kegalauan ini dan biar nggak rombang ambing terus di tengah ketidakpastian ini? Kalau menurut aku pribadi, sebenarnya jangan terlalu dipikirin. Jadinya eh, rezeki itu udah ada yang ngatur. Maksudnya kita penempatan di mana aja, itu kan alhamdulillah banget. Istilahnya kita dari stan udah kuliah gratis. Ya memang nggak gratis sih, kita ada biaya-biaya lain kan, kayak kos atau biaya makan. Tapi harus selalu kita syukuri karena habis kuliah kita langsung ditempatkan kerja gitu. Karena kalau zaman sekarang apalagi kan nyari kerja susah, terus kayak ekonomi juga sulit. Jadi kita sebagai eh, orang harus istilahnya bersyukur. Ini bukan toxic positivity ya. Maksudnya Ya. aku dari tadi bilang kita harus bersyukur bersyukur tapi aku sendiri mikirnya kayak selagi kita bisa menerima gitu misalnya nanti kalau adik-adik dapat penempatan yang nggak diinginkan yakinlah itu tuh ada hikmahnya gitu maksudnya di balik
penempatan itu pasti kalian ada dapat sisi positifnya gitu. Kayak misal kalian bisa dapat teman yang baik, terus bisa dapat atasan yang baik, terus bisa bahkan bisa dapat jodoh mungkin, Amin. dapat jodoh. Siapa tahu dapat jodohnya anak kepala kantor. Nah, itu kan kita nggak tahu gitu. Nah, terus ya soalnya di angkatanku ada kemarin kan sempat jodohnya anaknya kepala kantor gitu ceritanya. Terus kayak apa ya, penempatan di pusat juga ternyata tidak seburuk itu kok. Misalnya kita kalau orang bilang kan penempatan di pusat pasti nanti hedon, terus nanti nggak bisa ngatur keuangan. Nah itu harus pintar-pintar kita juga. Maksudnya kalau misalnya kita mau hedon, ya besoknya nggak usah hedon gitu. Jadinya harus bisa mengatur, mengontrol diri gitu. Misalnya ya selagi kita di pusat ya nggak apa-apa hedon, tapi ya besoknya kita harus berusaha hemat, misalnya kayak masak sendiri, terus beli di warteg gitu. Terus yang kayak aku tadi misalnya usahakan cari kos-kosan juga yang dekat kantor biar kayak bisa jalan kaki atau naik sepeda, terus bisa naik motor juga kalau misalnya bisa bawa motor kan, gitu sih. Jadi kalau untuk memilih penempatan jangan galau, terus usahakan minta restu orang tua sih. Jadi aku sendiri juga selama pemilihan penempatan ini konsultasinya sih sama mama, maksudnya kayak cerita gitu, kayak aku maunya di sini, maunya di sini. Terus kayak lihat juga dulu kakak-kakak sebelumnya gimana penempatan di instansi tersebut gitu. Oke, jadi nggak banyak kayak bisa kita dapetin nantinya kalau kita udah penempatan gitu ya. Walaupun itu yang kita mau ataupun yang bukan kita mau, tapi pasti ada hikmahnya di belakang. Dan jangan lupa untuk minta restu orang tua teman-teman dan diomongin nih sama orang tua karena kadang orang tua taunya kita anak stan pasti ke Kemenq Kementerian banget ya. atau kayak orang tua pengennya di A, anaknya pengen di B, yang penting diobrolin biar ketemu jalan tengahnya. Iya Ya benar. Kak. Iya. Oke, terakhir banget nih Kak. Kalau dikasih kesempatan untuk membranding Kemenkumham nih buat anak-anak angkatan terakhir. Maksud aku tahun terakhir udah lulus sih ya. Kalau dari kakak gimana nih? Biar kita tertarik nih masuk ke Kemenkumham. Ya, jadi adik-adik, sebenarnya Kemenkumham itu bukan kementerian yang menyeramkan. Maksudnya bukan kementerian yang karena berseragam gitu. Sebenarnya justru karena seragam itu jadi ada pride kalau dari aku pribadi. Maksudnya kayak, wah, nanti kita seragaman terus. Setiap upacara juga ada pakai pakaian khusus PDU, namanya pakaian eh, Dinas umum. dinas, ya dinas upacara gitu. Terus eh, kalau menurutku karena Kementerian Hukum dan HAM ini termasuk kementerian besar karena ada 11 eselon unit satunya gitu. Terus Kemenkumham ini juga termasuk dalam instansi yang tadi aku bilang, termasuk pagu nomor 2 terbesar. Jadi kan siapa coba yang nggak bangga mengelola keuangan dengan pagu besar. Walaupun yang dari kita sendiri pekerjaannya juga nggak ngurus keuangannya sih, tapi kan tetap ada rasa pride gitu, bangga. Terus kalau menurutku Kemenkumham ini juga termasuk kementerian yang tertua ya. Kan umurnya aja bahkan sama kayak kemerdekaan kita. Jadinya Kemenkumham ini lahir tanggal 19 Agustus. Jadi kita merdeka 17 Agustus, Kemenkumham berdiri tanggal 19 Agustus 1945 gitu. Terus Kemenkumham ini juga termasuk kementerian yang eh, kalau kalian mikir ada prestige-nya, misalnya kayak untuk apa meningkatkan value, misalnya kayak untuk eh, apa ya, untuk ada pride gitu. Ya kalian bisa sih memilih Kemenkumham.
Apalagi misalnya kalian kalau dulu ada cita-citanya kayak kepingin jadi polisi gitu, mungkin bisa milih Kemenkumham. Karena ada mirip-miripnya kok, ada mirip-miripnya. Tapi nggak yang kayak ini ya, yang lagi viral-viral itu, yang kasus-kasus, nggak. Jadi Kemenkumham tuh beda, beda. Nggak, tapi mirip, mirip sama instansi sebelah tersebut gitu. Jadi tunggu apa lagi adik-adik, ayo masuk Kemenkumham. Kita bisa menjadi insan pengayoman muda, jadi tunas pengayoman. Nah, itu panggilannya kalau misalnya jadi pegawai Kemenkumham itu namanya eh, insan muda tunas muda pengayoman. Gitu. Ayo, aku tunggu ya di Rasuna Said. Oke, thank you Kak. Dan semua udah terjawab nih pertanyaan-pertanyaan yang cukup bikin penasaran sih karena ya masih sedikit informasi yang kita tahu tentang Kemenkumham dan akhirnya udah tercerahkan nih sama Kak Dina. Aku ucapin makasih banyak kakaknya udah mau sharing pengalaman, sharing cerita, insight Sama. baru yang benar-benar luar biasa gitu lah. Kayak wow, ternyata menarik banget nih di Kemenkumham. Jadi teman-teman jangan ragu lagi yuk kita ke Kemenkumham. Oke, thank you Kak udah bincang di Pentok kali ini. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Dan buat teman-teman, sekian Pentok hari ini. Semoga ada manfaatnya dan berguna untuk teman-teman dalam memilih penempatan. See you. Makasih semuanya. Ika. Udahan.